ketika menutup Gang Doli dan bersiap-siap kalau memang akhir hidupnya adalah di saat beliau sedang mengerjakan tugas, karena banyak sekali bahaya yang mengancam beliau. Wanita surga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di vlog saya kali ini. Dan hari ini saya ada acara di Surabaya, mengisi sebuah acara, dan saya bahagia karena rencananya akan bertemu dengan Bu Risma sebagai wali kota Surabaya. Saya termasuk salah satu orang yang mengidolakan Bu Risma, salah satu wali kota yang saya idolakan, dan saya mengikuti berita-berita beliau. Jadi bahagia kalau bisa diberi kesempatan Allah berjumpa dengan Bu Risma, wali kota Surabaya. Jadi saya Sekarang saya di Surabaya dan saya lagi melihat Bu Risma lagi menjelaskan tentang kondisi masyarakat Surabaya. Beliau adalah salah satu tokoh favorit saya. Kita lihat. Tolong juga anak-anak bukan hanya diajarkan bagaimana membaca dan mengerti tentang aku, tapi juga tentang jarak-jarak. Kowe itu sekolahnya nanti kok kowe yang kok mabuk ini, saya ajak ngomong nggak bisa. Terus Bu, saya mondok lagi. Kamu mondok? Iya. Kok bisa ketemu Satpol PP ngombe? Saya juga ajak teman. Nah, kamu kalau tak ajak teman sumur nih? Ya enggak, Bu. Ya kan ngerti miras kok. Orang oleh yang ngomong kok terus pengen nyoba. Yang repot saya. Jadi sekali lagi beritahu saya, ayo lakukan keluarga anak kita supaya mereka tangguh. Ojo tidak rono, yo tidak ini, yo tidak mana, yo ini menakutkan sekali kalau itu terjadi. Nah teman-teman sekalian, alhamdulillah walaupun tadi sangat-sangat singkat, tapi tentu itu sangat berkesan buat saya. Karena salah satu yang beliau contohkan kepada rakyatnya, terkhusus teman-teman di Surabaya ini, adalah beliau adalah seorang wali kota yang sangat berani sehingga menutup tempat prostitusi. Saya mau cari bahasa yang lebih halus, tapi ya itu sudah halus. Iya, itu sudah. Jadi tempat prostitusi di Surabaya ini ada tempat prostitusi sangat besar. Sebesar apa, Mas? Asia Tenggara. Se Asia Tenggara. Bayangkan teman-teman sekalian. Namanya tempat prostitusi tersebut adalah Gang Doli. Dan ketika Bu Risma menjadi wali kota, Masya Allah, beliau berhasil menutup tempat prostitusi tersebut walaupun beliau sangat terancam nyawanya pada saat itu. Jadi saya mengikuti betul perkembangan berita dari beliau. Beliau juga sudah minta izin ketika menutup Gang Doli dan bersiap-siap kalau memang akhir hidupnya adalah di saat beliau sedang mengerjakan tugas, karena banyak sekali bahaya yang mengancam Bu Risma ketika menutup tempat prostitusi tersebut. Namun dengan konsisten dan istiqomah, dengan keberanian yang sangat luar biasa, beliau berhasil menutup tempat prostitusi terbesar se Asia Tenggara. Bayangkan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita doakan saja semoga
Surabaya menjadi sebuah kota besar di Indonesia, salah satu kota besar yang lebih baik insya Allah, yang agamis insya Allah, karena pemimpinnya juga pemimpin yang hebat insya Allah. Kemudian yang saya contoh dari Bu Risma, karena saya mengikuti perkembangan beliau itu setiap ba'da subuh selalu keliling ke kota Surabaya, dan di mobilnya itu ada peralatan bersih-bersih dan juga ada berbagai macam makanan. Ada beras-beras, ada sapu, mungkin ada cangkul, nggak tahu deh. Pokoknya tempat bersih-bersih itu ada di mobilnya beliau, sama makanan-makanan yang beliau bagikan kepada masyarakat Surabaya yang membutuhkan. Dan kalau beliau ngelihat di tengah jalan ada yang tidak beres, beliau langsung turun tangan sendiri untuk membereskannya, membersihkannya, begitu teman-teman sekalian. Dan beliau sangat mengidolakan sosok dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sangat terinspirasi dengan kisahnya Umar bin Khattab pada saat Umar bin Khattab menjadi seorang pemimpin, dan di malam hari Umar bin Khattab suka secara sembunyi-sembunyi melihat keadaan masyarakatnya. Maka pernah pada suatu ketika Umar bin Khattab melihat ada salah satu rumah yang anaknya nangis terus, sampai Umar bin Khattab mengetuk rumah tersebut, dan sang ibu mengatakan sesuatu yang buruk untuk Umar bin Khattab, karena beliau tidak pernah melihat wajah pemimpinnya. Jadi beliau mengatakan, ini semua tanggung jawabnya Umar bin Khattab. Kami ini orang yang sangat miskin sekali. Dari tadi anak saya menangis dan kami tidak punya apa-apa. Jadi saya hanya memasak batu untuk menghibur hati anak saya yang kelaparan, sampai dia akhirnya tertidur kelaparan. Dan sang ibu menyalahkan Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab sangat-sangat sedih teman-teman sekalian, merasa beliau agak lalai dengan salah satu masyarakatnya yang duafa ini. Akhirnya beliau pergi ke Baitul Mal, beliau memanggul gandum dengan tangannya sendiri di atas pundaknya sendiri, dan langsung diberikan dengan tangannya sendiri menuju ke rakyatnya tersebut. Jadi Ibu Risma ini sangat terinspirasi dengan kisahnya Umar bin Khattab. Jadi beliau sering melakukan dengan tangannya sendiri untuk memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat Surabaya. Dan selain Bu Risma, yang juga saya senangi adalah Gubernur Jakarta, yakni Pak Anies Baswedan. Kalau Bu Risma saya senang dengan keberaniannya. Jadi sebagian besar ya, saya nggak katakan semua, sebagian besar rakyat Surabaya merasa Bu Risma adalah sebagai seorang ibu. Jadi kalau tadi saya senang banget sama Bu Risma, saya juga senang dengan Gubernur Jakarta, yakni Pak Anies Baswedan. Kenapa? Saya mengikuti jejak beliau dari dulu. Dulu masa saya kuliah S1, saya mulai mengenal, dan teman-teman saya banyak yang ikut program Indonesia Mengajar, yakni anak-anak kuliahan yang dikirim ke pelosok-pelosok untuk mengajar di sebuah desa, di sebuah kampung yang tidak terjangkau dengan pendidikan yang merata. Dan banyak teman-teman saya yang ikut Indonesia Mengajar, dan saya pengen banget gabung di situ pada saat itu. Jadi mengikuti jejak beliau, saya kenal beliau sebagai seorang yang memang sangat concern dalam bidang pendidikan. Makanya beliau menjadi rektor termuda di Indonesia, yakni Rektor Universitas Paramadina, dan juga beliau adalah sempat menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dan sekarang menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Jadi kita doakanlah siapa-siapa saja yang Allah amanahi sebuah tugas, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, insya Allah dibantu segala urusannya untuk mewujudkan cita-cita yang mulia, Indonesia yang lebih baik lagi insya Allah, Indonesia yang agamis insya Allah, Indonesia yang santun insya Allah, lewat pemimpin-pemimpin yang dijaga oleh Allah. Ini tidak ada bentuk kampanye apapun, karena memang ini bukan masa kampanye. Saya hanya ingin mengatakan ada pemimpin-pemimpin yang baik yang kita doakan agar pemimpin-pemimpin kita senantiasa dilindungi oleh Allah setiap langkahnya insya Allah, dan kita doakan agar senantiasa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya dan dikelilingi oleh orang-orang baik insya Allah. Seorang pencari ilmu tidak boleh bersikap sombong kepada orang alim, dan tidak boleh durhaka kepada guru. Ada murid, dia harus menyerahkan segala urusannya kepada guru secara total. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, bukan golonganku orang yang tidak hormat pada orang tua, tidak sayang kepada anak kecil, dan tidak mengenal hak-hak seorang guru. Jadi menghormati guru sangat utama. Tawadhu terhadap guru sangat utama. Sesungguhnya ilmu hanya dapat diraih dengan sikap yang tawadhu. Tawadhu teman-teman sekalian, dan khusyuk dalam mendengarkan.
Sayangilah kami dengan Al-Quran ya Allah, istiqomahkanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Buat kami selalu cinta kepada Al-Quran, dan Al-Quran pun cinta kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami menjadi asbab hidayah untuk keluarga kami, menjadi asbab hidayah untuk teman-teman kami, menjadi asbab hidayah untuk manusia-manusia lainnya ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mencintai Quran dan menjadi agen-agen dakwah yang membawa risalah Islam rahmatan lil alamin ini wahai Allah.